Selamat berjumpa dalam pembelajaran komputer hari ini. Ya, pembelajaran komputer hari ini langsung di halaman 11 dan 12. Nah, pertama Pak Yus ingin memberikan atau menyampaikan kalian materi mengenai komputer. Kenapa? Karena materi ini yang akan masuk ke dalam soal-soal PTS. Ya, pertama di sini Pak Yus akan jelaskan terlebih dahulu. Di sini pada halaman 11 mungkin posisinya beda. Misalkan Pak juga nggak tahu beda atau sama pada halaman 11 Pak Yus di sini ada sebelah kiri. Mungkin di buku komputer kalian sebelah kanan. Tapi posisi itu tidak berpengaruh. Yang penting materinya. Baik. Di sini definisi komputer. Pak Yus, jadi minta kalian sambil mendengarkan video ini, kalian juga menyiapkan buku komputer di depan kalian. Jadi sambil kalian mendengarkan, kalian juga mengikuti instruksi dari Pak Yus. Karena Pak Yus minta kalian untuk memberi garis bawah. Oke? Nah, di sini, di bagian definisi komputer. Komputer berasal dari bahasa Latin computare. Oke? Pak Yus minta kalian untuk memberi garisan dari komputer sampai komputer. Oke. Yang mengandung arti menghitung. Oke, sampai di sini kita tahu bahwa komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu computare, yang mengandung arti menghitung. Dahulu, komputer digunakan untuk menghitung. Dulu mungkin yang kita tahu adalah kalkulator. Dulu komputer masih berbentuk angka, lebih banyak angka. Tidak sekompleks sekarang, kita bisa mengetik, bisa mengedit video, bisa membuat poster, dan lain-lain. Oke? Komputer berasal dari bahasa Latin computare. Bisa kalian garis bawah atau kalian lingkari juga, yang mengandung arti menghitung. Di sini, di buku komputer kalian bisa melihat ada 3 pendapat para ahli, yaitu Hemesser, Brismer, dan Fori. Nah, dari ketiga pandangan mengenai komputer di sini, Pak Yus tidak meminta kalian untuk menghafal keseluruhannya, ya, karena mungkin terlalu panjang juga. Jadi, Pak Yus minta di sini adalah poin yang lebih mudah untuk dipahami adalah pendapat dari Fori. Kita bisa lihat bahwa komputer adalah suatu proses data yang dapat melakukan penghitungan besar secara cepat. Oke, termasuk penghitungan aritmetika, operasi logika, tanpa campur tangan dari manusia. Oke, mungkin ini seperti coding, ya, untuk komputer seperti itu. Penghitungan besar. Oke, Pak Yus minta kalian untuk memberi garis bawah pada ini. Penghitungan besar secara cepat, termasuk penghitungan aritmatika, operasi logika, tanpa campur tangan dari manusia. Oke, lanjut di bagian bawah. Nah, di bagian ini yang tidak kalah penting juga, yaitu sistem komputer. Untuk mewujudkan konsepsi komputer sebagai pengolah data untuk menghasilkan suatu informasi, maka diperlukan sistem komputer. Ya, jadi untuk mewujudkan konsepsi, ini kalian untuk mewujudkan atau untuk mengolah data dan menghasilkan suatu informasi, maka diperlukan sistem komputer. Sistem komputer itu elemennya ada apa aja? Ada hardware, software, dan brainware. Nah, itu ada istilah-istilah. Ada hardware, software, dan brainware. Ketiga elemen sistem komputer tersebut harus saling berhubungan dan membentuk kesatuan. Hardware tidak akan berfungsi apabila tanpa software. Demikian juga sebaliknya.
dan keduanya tidak bisa bermanfaat apabila tidak ada brandware. Oke, kita coba langsung satu-satu. Kita di sini ada dimulai dari hardware. Kemudian software. Kemudian brandware. Di sini kita tahan. Kemudian kemudian kita melihat pengertian dari software, hardware, dan brandware. Oke. Setelah di sini hardware. Hard itu kan berarti keras ya. Tidak hanya susah atau sulit, tapi keras. Jadi hardware atau perangkat keras. Kemudian software, kita dari kata soft. Di sini berarti lunak atau lembut. Jadi perangkat lunak. Oke. Ini brandware adalah dari otaknya. Otak. Ya, kan? Apa yang dimaksud dengan ketiga ini? Nah, di sini hardware berarti peralatan yang secara fisik terlihat jelas. Ya, kalian beri garis. Secara fisik terlihat jelas. Oke, kemudian software. Kalian beri garis bawah program yang berisi instruksi perintah untuk melakukan pengolahan data. Oke, kalian beri garis bawah di sini. Software, hardware, software, dan brandware. Kemudian brandware adalah manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan sistem komputer. Kita sudah tahu, hardware ini adalah perangkat kerasnya, software adalah perangkat lunak, dan brandware ada manusianya. Oke, hardware di sini. Hardware adalah perangkat keras. Nah, contoh dari perangkat keras itu ada apa ya? Nah, ada laptop, kemudian apa lagi? Smartphone, ada komputer, pokoknya ada banyak. Nah, hardware ini adalah perangkat yang dapat terlihat jelas, tidak gaib gitu ya. Nah, yang dapat kalian pegang misalkan stylus pen, kemudian handphone, laptop, keyboard, mouse, CPU, printer, speaker, scanner. Nah, itu perangkat-perangkat komputer yang bisa kita lihat, yang terlihat jelas. Oke, istilahnya perangkat keras. Kemudian, software di sini adalah perangkat lunak, yaitu aplikasi-aplikasi. Maksudnya seperti apa? Software. Contohnya apa? Misalkan di kelas 4, Microsoft Word. Microsoft Excel, kelas 5. Kemudian, Microsoft PowerPoint. Nah, ini kan software yang ada di komputer atau di laptop. Sebenarnya kalian juga tidak asing dengan software yang ada di smartphone. Misalnya ada apa aja, aplikasi-aplikasi atau program. Misalnya Instagram, Facebook, atau di handphone apa? Aplikasi musik, dan ada banyak contoh software. Misalkan ketika ada pertanyaan, sebutkan contoh dari software. 5, dimintanya 5. Kalian sebutkan saja aplikasi-aplikasi. Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Instagram, Facebook, musik, dan aplikasi permainan pun disebut dengan software. Ya, disebut dengan software. Ketika kita ingin bermain sebuah game, kita punya handphone. Ya, tapi tunggu. Kita sebelum jauh di situ, kita sedikit bedah lagi mengenai brandware. Nah, brandware di sini sudah kita ketahui adalah manusia atau orang yang mengendalikan
sini. Nah, kita sudah tahu nih di sini nih. Berarti hardware, brainware, nah, laptop, smartphone, komputer, dan Microsoft Word. Nah, kita ada contoh di sini. Misalkan kita ingin mengedit apa ya? Contohnya. Contoh menggunakan laptop atau komputer. Oke, kita ingin mengetik, membuat sebuah tulisan. Berarti hardware yang kita gunakan apa? Kalau komputer ada CPU, monitor, lagi mouse, keyboard. Untuk yang paling minimal, hardware untuk mengetik ini. Oke, minimal. Kita punya CPU untuk otaknya, kemudian monitor untuk menampilkannya, mouse untuk menggerakkan kursor, dan keyboard untuk mengetik. Itu cukup. Misalkan ingin menonton video YouTube di handphone. Berarti hardware-nya adalah handphone. Handphone. Oke. Kemudian di sini CPU monitor. Kita ingin mengetik, berarti software-nya apa? Microsoft Word. Nah, jika handphone kita ingin menonton YouTube, berarti software-nya apa? Di aplikasi YouTube, program YouTube, gitu ya. Kemudian, brandware-nya apa berarti? Ya kita, manusia. Gitu ya. Sederhananya seperti itu. Misalkan contoh di sini ada nama adalah Andi. Andi ingin mendengarkan lagu. Ingin mendengarkan lagu. Oke. Berarti mendengarkan lagu di handphone. Berarti kalau dari hardware-nya apa? Handphone atau HP. Kemudian software-nya aplikasi musik. Ada banyak, ada Spotify, dan lain-lain. Kemudian setelah kita ada hardware-nya, ada software-nya, terakhir brandware. Brandware-nya siapa? Ya Andi. Makanya itu dikatakan jika hardware-nya punya, software-nya ada, tetapi tidak ada brandware, tidak bisa. Kita punya laptop, kita punya aplikasi. Misalkan Andi diminta untuk mengedit sebuah video. Dan Andi punya laptop. Kemudian Andi punya aplikasinya, software-nya. Tetapi Andi tidak bisa. Berarti dari ilustrasi tersebut kita tahu hardware-nya ada, software-nya ada, tetapi brandware-nya tidak ada. Karena Andi tidak bisa. Ya. Misalkan contoh temannya Andi Endah gitu ya. Endah ingin mengetik. Berarti Endah sudah siap. Endah sudah tahu caranya. Misalkan Endah sini memakai laptop atau komputer. Kemudian aplikasinya Microsoft Word. Dari Microsoft Word, brandware siapa? Ya Endah, gitu ya. Kita sudah tahu. Misalkan di sini iOS. Jadi paham ya? Coba ini iOS. Aku start lebih dahulu. Jadi kita sudah tahu nih dari apa itu hardware, perangkat keras. Maksud dari perangkat keras itu berarti apa? Di sini tidak bisa ya. Oke. Nah, kemudian berarti kita ulang di sini hardware. Kemudian software. Kemudian
Brandware. Hardware ini perangkat keras, software perangkat lunak, brandware manusia. Oke, jika kita ingin merekam sebuah video, oke, kita ada manusianya, atau disebut kita namanya Andi. Aplikasinya apa? Kamera yang ada di handphone. Andi, tolong dong rekam atau videokan pembelajaran Pak Yus. Kata Andi, bisa Pak, aku bisa. Oke Andi, aplikasi yang kamu gunakan nanti apa? Nanti aku pakai kamera yang sudah ada di handphone saja Pak. Oke, kita mau mulai merekam video nih. Oke, Andi tahu ada brandware. Kemudian Andi tahu aplikasi yang digunakan. Tetapi ketika ingin merekam tidak ada handphonenya untuk merekam atau tidak punya kamera. Berarti percuma. Ya. Jadi dari ketiga ini berkaitan. Jadi tidak ada yang mana penting, brandware lebih penting daripada hardware dan software. Tidak juga. Ketika kalian punya laptop yang bagus, perangkat handphone yang bagus, tapi kalian tidak bisa menggunakannya, ya hanya sebatas itu. Oke, handphone, kalian punya handphone canggih, tapi yang kalian gunakan hanya main game terus. Ya sudah. Tapi Pak, yang penting itu ada hardware, software, dan firmware. Iya, tapi apakah itu bisa membuat kalian menjadi berkembang? Tidak. Handphonenya canggih, bagus, bisa sampai mengedit video atau merekam video yang bagus kualitasnya. Tetapi kalian gunakan hanya untuk main game. Nah, berarti ada yang kurang maksimal dari brandware. Atau kalian ingin mengedit video, kalian tahu mengeditnya. Kemudian kalian tahu aplikasinya, tapi handphone kalian tidak mendukung atau kualitasnya rendah gitu ya, lemot handphonenya. Nah, makanya itu ketiga ini saling berhubungan. Oke, tidak ada yang lebih dulu hardware, software, dan firmware. Oke, kalau diingat lagi, kita ulang sedikit. Hardware adalah perangkat keras, kemudian software adalah perangkat lunak, dan brandware manusia. Oke, selanjutnya di buku komputer sini sedikit lagi, yaitu penggolongan komputer. Yang tadi kalian sudah beri garis ya, sudah diberi garis ini ya, sudah diberi garis di sini, yaitu mengenai divisi komputer, hardware, software, dan brandware. Lalu kita lanjut di komputer berdasarkan data yang diolah. Nah, dari tiga materi ini, Pais tidak menjelaskan secara rinci satu persatu, karena kita bisa langsung lihat di sini berdasarkan data yang diolah. Kemudian di sini, nah, buku komputer itu di halaman 12 berdasarkan data yang diolah. Nah, di sini kita bisa lihat komputer analog, digital, dan hybrid. Oke, komputer analog ini komputer ya tugasnya hanya satu atau dua, atau hanya untuk menghitung, atau hanya menginput data, sudah. Kemudian komputer digital, komputer yang bisa digunakan operasionalnya lebih, gitu ya. Selain tidak hanya mengetik, tetapi bisa menampilkan layar yang bagus, kemudian mendukung untuk dipasang atau dihubungkan dengan speaker. Kemudian hybrid. Nah, hybrid ini yang terkini. Jadi komputernya sangat canggih. Ya. Jadi bisa digunakan untuk mengedit video, untuk mengetik, untuk membuat sebuah aplikasi. Itu pokoknya bisa, serba bisa, hybrid, canggih gitu ya. Komputer analog, komputer digital, dan komputer hybrid. Oke, kalian bisa browsing sendiri apa perbedaannya kalau kalian masih penasaran. Kemudian, nah, komputer untuk tujuan khusus dan umum. Nah, di sini, di bagian ini
tujuan khusus. Maksudnya seperti apa? Ya ditujukan untuk hal-hal tertentu, misalkan komputer gaming. Nah, biasa yang kalian dengarkan, komputer gaming. Nah, untuk bermain game saja. Atau komputer untuk editor. Jadi segala hal yang berhubungan dengan edit video, edit foto, itu sangat mendukung. Kemudian biasanya komputer untuk tujuan khusus itu apa, Pak? Ada lagi biasanya tuh untuk perang, kemiliteran. Kan misalkan di situ ada radar untuk mengetahui gitu ya. Ini tujuan khusus. Kalau tujuan umum ya sudah untuk operasional biasa kalian seperti yang ada di lab komputer. Hanya untuk mengetik ya, untuk digunakan oleh siapapun. Nah, kalau yang khusus di sini ya bisa digunakan dalam hal umum, bisa, tetapi sangat mendukung jika digunakan untuk gaming atau untuk editor. Gitu. Oke, perbedaannya di situ. Misalkan Andi, oke, Andi ingin menjadi seorang editor video. Oleh karena itu, dia membeli komputer yang khusus untuk mengedit video. Ya, kemudian di sini ada komputer berdasarkan kapasitas. Kalau yang sini yaitu dari ukuran-ukurannya saja. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang super. Nah, itu ya, bergantung dari sama kapasitasnya. Mungkin dari memorinya ya, terkecil, terbesar. Komputer terbesar berarti itu biasanya komputer yang ada di kantor-kantor pemerintahan. Karena pusat IT-nya ya, pusat IT itu menyimpan berbagai macam data atau istilahnya komputer-komputer yang ada di perusahaan Google. Nah, mereka punya komputer pusat yang berisi itu informasi-informasi atau data-data dari pengguna. Ya. Kemudian yang keempat, komputer berdasarkan generasinya. Pada generasi pertama, tahun-tahunnya ya diberi garis bawah 1964, 1970, 1979, sampai 2000. Dan yang komputer yang sekarang itu generasi kelima. Yang hybrid sudah ada. Itu ya. Jadi, untuk materi ini, materi tidak terlalu panjang atau kalian untuk membuat sebuah video atau maaf, membuat sebuah tugas Microsoft PowerPoint itu tidak. Tapi, tugas kalian adalah menyelesaikan soal di agenda sekolah. Oke? Jelaskan soal yang ada di agenda sekolah. Yaitu, Payus ada 4 soal. Pertama, hardware. Tapi hardware di sini adalah bukan pengertian. Jadi, hardware perangkat keras yang ada di rumah kalian. Perangkat keras yang ada di rumah kalian. Kemudian software adalah perangkat atau perintah yang ada di komputer atau handphone kalian. Oke, brandware berarti apa? Anggota keluarga kalian ya yang mengoperasikannya. Oke. Kemudian soal yang keempat adalah pengertian kalian mengenai komputer. Menurut kalian tidak sesuai dengan buku tetapi dari sudut pandang kalian sendiri. Komputer itu apa gitu ya? Menurut pandang kalian aja. Kalau misalkan jawabannya harus sesuai dengan buku, tidak juga. Itu terserah kalian. Oke, kalian anggapnya komputer itu apa? Oh, perangkat teknologi yang berguna untuk membantu kehidupan manusia atau membantu pekerjaan manusia. Komputer. Komputer adalah aplikasi untuk menghitung. Itu. Kalau jawabannya sama dengan buku itu juga tidak apa-apa. Tetapi jika itu dari sudut pandang kalian, Payus lebih suka. Oke, kalian punya pengertian sendiri di kepala kalian komputer itu apa gitu menurut kalian.
oh komputer itu perangkat yang digunakan untuk bermain. Itu tidak apa. Tuangkan saja di agenda sekolah karena pertanyaan tersebut bukan pertanyaan benar atau salah. Oke? Karena ketika nanti mengoreksi, Payus tidak menyalahkan jawaban kalian. Jadi tidak ada yang salah. Kecuali soalnya tidak dijawab. Itu baru salah. Jawab saja. Apa menurut kalian komputer itu apa? Ya, ada 4 soal saja di agenda sekolah. Jadi video ini adalah materi mengenai halaman 11 dan 12. Penugasannya mengerjakan soal di agenda sekolah. Oke, sampai jumpa. Minggu depan ada persiapan PTS, jadi uji coba sebelum kalian mengikuti PTS. Soal-soalnya mana Pak? Ya, sampai halaman 12 ini materinya. Oke. Tapi mungkin itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di jawaban-jawabannya bisa kalian dapatkan di buku komputer. Jadi untuk minggu depan kalian boleh untuk melihat jawabannya di buku. Oke, untuk dipelajari. Jangan lupa minggu depan hari ini kalian mengerjakan soal di agenda soal e-learning. Oke, kalau ada yang WhatsApp Payus tugasnya apa? Berarti tidak menyaksikan video ini. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak.